Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahrul syiyam wa ja'ala fi ta'ati izzaya wal akhirati lit-ta'in wa fi ma'siyati zulad darul ainil asim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayatul ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini Jumat 5 Mei 2023 menjadi Jumat kedua dan hari ke-14 di bulan Syawal 1444 Hijriah. Berarti sudah 14 hari bulan Ramadan telah meninggalkan kita semua. Ramadan sudah pergi dengan segala kemuliaannya. Kurun waktu sebulan, Ramadan datang membawa rahmat, ampunan dan maghfirahnya. Dan beruntunglah orang-orang yang ketika Ramadan datang dia istiqomah dalam ibadahnya, istiqomah dalam puasanya, istiqomah dalam salat tarawihnya, istiqomah dalam tadarusan Al-Qur'annya dan lain-lain, sehingga dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 100, akhir surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah manusia itu tahu apa yang terdapat pada bulan Ramadan, pastilah mereka berharap Ramadan itu berjalan selama 1 tahun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ramadan mungkin akan kembali lagi pada tahun yang akan datang. Mungkin Lailatul Qadar akan datang lagi di tahun depan. Akan tetapi mungkinkah kita masih hidup di dunia milik Allah ini sampai dengan tahun depan untuk bertemu lagi dengan Ramadan dan Lailatul Qadar? Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin juga ini adalah salat tarawih terakhir kita, tadarusan Al-Quran terakhir kita, atau jangan sampai ini adalah salat Idul Fitri terakhir kita. Karena tidak ada jaminan sedikit pun untuk kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur bahwa kita masih dipertemukan dengan puasa Ramadan yang baru lalu untuk menambah pundi-pundi pahala kita,
Mungkin juga dengan puasa Ramadan yang baru lalu, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Timbullah pertanyaan, apakah kita sudah mengambil hikmah dari fadilah Ramadan setelah kepergian Ramadan? Atau Ramadan sudah membuat kita berubah menjadi baik? Ataukah Ramadan pergi tapi kita tidak bisa berubah menjadi baik karena kita masih setia dengan perbuatan maksiat kita? Karena setelah Ramadan berlalu masuk bulan Syawal ini, maka manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Oleh karena itu pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah tentang 3 kelompok manusia setelah bulan Ramadan berlalu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kelompok yang pertama adalah orang yang setelah Ramadan berlalu berubah menjadi baik. Lebih baik dari sebelum Ramadan itu datang. Lebih baik akhlaknya, lebih baik ibadahnya, lebih banyak amal solehnya, lebih takut berbuat dosa dan lain-lain. Dan inilah ciri-ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dia istiqomah menjaga ketakwaan dan ketaatannya setelah Ramadan itu berlalu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid di hari Jumat ini termasuk dalam kelompok yang pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kelompok yang kedua adalah orang yang sebelum Ramadan suka berbuat dosa, lalai dalam beribadah, lebih banyak melakukan perbuatan sia-sia, suka bermaksiat. Tapi ketika Ramadan datang dia berhenti dari berbuat dosa, menjauhi perbuatan maksiat. Dia rajin berpuasa, rajin salat tarawih, ikut tadarusan Al-Quran dan lain-lain. Namun sayangnya setelah Ramadan pergi dia tidak bisa istiqomah dengan ketaatannya, tak bisa menjaga ketakwaannya, sehingga dia kembali seperti semula, kembali lalai beribadah, kembali melakukan dosa dan maksiat dan lain-lain. Inilah kelompok yang disebutkan Nabi, kam min shaimi laisa lahu min siyami ilal ju'. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kelompok ini puasa dan ibadahnya yang dikerjakan sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak bernilai karena tak bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Inilah kelompok orang-orang yang ketaatannya hanyalah musiman. Jangan sampai kita termasuk dalam kelompok yang kedua ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kelompok yang ketiga adalah orang yang sebelum Ramadan datang, ketika Ramadan datang, dan setelah Ramadan berlalu, dia sama saja. Dia tetap lalai, tetap berbuat dosa, tetap bermaksiat, tetap bangga dengan kemungkarannya, tetap larut dalam kemaksiatannya. Dia tidak puasa, tidak ikut sholat tarawih, dia tidak baca Al-Quran dan lain. Inilah kelompok orang yang tidak menghormati bulan suci Ramadan. Kelompok orang yang menantang perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Padahal bulan Ramadan adalah musimnya kebajikan, kesempatan terbaik untuk beramal soleh, kesempatan terbaik untuk bertobat, kesempatan terbaik untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan as-shaumu li wa ana azibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Tapi kelompok ini dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa beramal soleh. Dia tetap larut dalam kemaksiatannya. Inilah kelompok yang maknanya dari doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakiyun abdurun Ramadan fansalau minhu walam yughfar. Cilaka, melara, sengsara seorang yang hamba yang hidupnya di bulan Ramadan, menikmati suasana Ramadan, menghirup udara Ramadan, bulan yang dicintai Allah, bulan yang diturunkannya Al-Quran, bulan kemuliaan, bulan ampunan dan maghfirah.
ketika Ramadan berlalu, Ramadan meninggalkan, dia tinggalkan Ramadan, tapi dosa-dosanya belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita berusaha meneruskan kebajikan yang sudah dicapai selama bulan suci Ramadan. Hari-hari indah bersama Al-Quran selama Ramadan jangan lupakan setelah Ramadan. Hari-hari yang indah ketika beramal kebajikan di bulan Ramadan jangan hentikan setelah Ramadan. Selama Ramadan kita selalu bersama mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, maka sehabis Ramadan jangan tinggalkan sholat berjamaah. Di bulan Ramadan kita selalu menghiasi diri dengan akhlakul karimah, maka selepas Ramadan ini jangan sampai kita nodai dengan keburukan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita renungkan sejenak. Kita renungkan diri kita, apakah diri kita termasuk kelompok mana dari 3 kelompok tadi? Berapa lama sudah kita hidup di dunia ini? Berapa kali kita sudah lalui bulan Ramadan? Apakah Ramadan yang sudah kita lalui sudah membuat diri kita menjadi baik? Ataukah justru sama saja dengan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya? Bahkan jangan sampai Ramadan di tahun ini lebih buruk lagi dengan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita sudah berlebaran Idul Fitri. Makna Idul Fitri secara bahasa adalah hari raya setelah berakhirnya puasa Ramadan, atau hari pertama bagi orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka, makan minum di siang hari seperti biasa. Tetapi secara konseptual Idul Fitri bermakna kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak bernoda dan dosa, karena sebulan penuh kita sudah digodok, kita sudah digembeng oleh pelaksanaan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan. Artinya semua orang itu boleh berlebaran. Orang yang puasa boleh berlebaran, orang yang tidak puasa boleh berlebaran, orang yang sholat tarawih boleh berlebaran, orang yang tidak sholat tarawih boleh berlebaran, orang yang ikut tadarusan Al-Quran boleh berlebaran, orang yang tidak tadarusan Al-Quran pun boleh berlebaran, orang gila pun boleh berlebaran. Pendeknya semua orang berlebaran. Orang di luar Islam pun boleh berlebaran, tapi tidak semua orang beridul fitri, karena Idul Fitri hanya khusus bagi orang yang benar-benar beribadah puasa sepanjang bulan Ramadan. Makanya yang pantas mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin adalah orang yang benar-benar beribadah puasa sepanjang bulan Ramadan. Karena sebagian masyarakat awam kita berpikir kalimat minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin, padahal maknanya jauh sekali. Kalimat ini maknanya adalah minal aidin wal faizin, maknanya adalah kami baru saja kembali dari peperangan dan kami meraih kemenangan. Perang yang mana? Perang yang disebutkan Nabi lebih besar dari perang Badar, lebih dahsyat dari perang Uhud, lebih ngeri dari perang Khandaq, yakni perang melawan hawa nafsu, puasa Ramadan. Jadi kalau dari makna kalimat minal aidin wal faizin, kami baru saja kembali dan kami meraih kemenangan, maka Anda yang tidak berpuasa Ramadan sangatlah berdosa kalau mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin, karena Anda tidak berperang melawan hawa nafsu puasa Ramadan. Anda mungkin mulia di hadapan manusia saat mengucapkannya, tapi Anda hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda menipu Allah dan Rasul di hadapan manusia. Karena Anda tidak berpuasa Ramadan, Anda tidak berjihad di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Syawal ini adalah bulan yang identik dengan silaturahim. Satu kesempatan emas untuk menyambung kembali hubungan silaturahim yang pernah putus. Saling berhalal bihalal, saling bermaaf-maafan. Jangan menyimpan ego, jangan menyimpan dendam, jangan merasa rendah diri, jangan merasa tidak pantas, tapi bersegeralah untuk menyambung tali silaturahim. Merasa angkuh, rasa tidak bersalah, merasa lebih terhormat, lebih kaya, lebih baik dari orang lain adalah racun merugikan diri sendiri. Karena sangat besar ancaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya selama 3 hari, apalagi dalam waktu yang lama. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dengan ibadah Ramadan kita berharap baik hubungan kita dengan Allah. Dengan Idul Fitri kita melakukan silaturahim, saling bermaaf-maafan, saling berhalal bihalal, memperbaiki hablum minallah dengan ibadah Ramadan.
memperbaiki hablum minas dengan saling silaturahim dengan sesama manusia. Oleh karena itulah maka makna Idul Fitri kembali suci tidak akan tercapai jika urusan dosa-dosa kita dengan sesama manusia belum kita selesaikan. Maksudnya jangan sampai Ramadan sudah pergi tapi kita bergembira dengan Idul Fitri tetapi kita masih memiliki dosa dengan sesama manusia belum terselesaikan. Jika hal ini terjadi, maka dosa-dosa kita terhadap sesama manusia akan menghalangi kembalinya kita pada fitrah atau suci, dan kita termasuk orang yang rugi dan bangkrut di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang bangkrut di akhirat, orang yang bangkrut adalah orang yang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji dan umrah dan lain-lain. Tetapi dahulu ketika dia di dunia dia pernah mencaci maki orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, menzalimi orang lain dan sebagainya. Maka semua amal kebajikannya itu akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Jika belum cukup, maka dosa orang yang dizalimi akan diberikan kembali kepada orang yang menzalimi. Habis pahala, dosa bertambah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita saling memaafkan, meminta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti dan memberikan maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita, sengaja atau tidak, terpaksa atau terbiasa, kecil atau besar. Setiap kita pasti punya kesalahan. Kalau tidak kepada sama manusia, pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Suatu saat kita semua pasti akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan untuk bersilaturahim, saling berkunjung, saling memaafkan. Perbanyak amal kebajikan dalam hidup. Jangan berhenti menjadi orang baik selama masih bisa berbuat baik. Khairukum man tala wa hasuna amalu. Yang terbaik di antara kalian ada orang yang panjang umurnya dan banyak juga kebajikannya. Apalah arti umur yang panjang kalau hanya menimbun noda dan dosa? Lebih baik umur yang panjang ini dipergunakan untuk hal-hal kebajikan dan bermanfaat sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apakah selepas Ramadan ini kita semakin dekat dengan Islam ataukah justru semakin jauh dari Islam? Hanya diri kita sendiri yang akan menjawab dan membuktikannya. Mudah-mudahan khutbah hari ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.